Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan sedikit tentang strategi Paikem. Ada yang sudah tahu apa itu strategi Paikem? Eits, jangan dijawab dulu. Tunggu video penjelasan dari aku tentang strategi Paikem selanjutnya. Tapi sebelum nonton, siapkan catatan agar nanti ada hal yang penting langsung bisa dicatat. Dan tonton dari awal sampai akhir, no skip ya. Selamat menonton. Strategi pembelajaran Paikem dalam setiap hurufnya itu mempunyai singkatan. Kita mulai dari huruf pertama, yaitu P. P berarti pembelajaran. Kemudian A berarti aktif, I berarti inovatif, dan K berarti kreatif, E efektif, dan M menyenangkan. Jadi gimana? Sudah tahu kan singkatan dari Paikem? Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan mengupas satu persatu tentang apa itu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pembelajaran. Jadi kita kan sudah mengalami pembelajaran, baik yang non-formal maupun formal. Apakah sudah tahu apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah upaya pemberian stimulus, bimbingan, dorongan terhadap siswa agar terjadinya proses belajar. Dan di dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat dua kegiatan. Yang pertama yaitu mengajar oleh guru dan belajar oleh peserta didik. Dan keduanya ini dinamakan dengan interaksi pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran itu adalah upaya pemberian stimulus, bimbingan, dorongan, maupun pembinaan terhadap siswa, baik material dan fasilitas yang dapat mempengaruhi perubahan terhadap peserta didik, baik perubahan tingkah laku maupun keterampilan belajar, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Kemudian yang kedua yaitu aktif. Aktif di sini berarti guru dapat menciptakan suasana pembelajaran di mana siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan ide dan gagasan dari pikirannya. Yang ketiga, yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru. Yang keempat, yaitu siswa mampu mengajukan pertanyaan yang belum difahami dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu inovatif dan kreatif. Di sini guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang bervariasi, beragam, dan sesuai dengan harapan siswanya. Kemudian yang kelima yaitu efektif. Efektif di sini yaitu artinya ketika pembelajaran tersebut sudah adanya keterlibatan keaktifan siswa, sudah bersifat inovatif, kreatif, maka pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif sesuai dengan rencana perangkat pembelajaran, terus juga tercapainya dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang keenam yaitu menyenangkan. Menyenangkan di sini berarti guru bisa menciptakan pembelajaran yang tidak membuat siswa atau peserta didik itu menjadi jenuh, bosan, lelah, akhirnya malas untuk mencatat, untuk menanggapi, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin menerapkan suatu strategi pembelajaran di dalam kelas, itu kita tidak bisa asal langsung menerapkan strategi pembelajaran tersebut, baik itu Paikem maupun kontekstual. Di sini kita harus memperhatikan hal-hal penting sebelum menerapkan strategi pembelajaran.
Yang pertama yaitu kita harus memahami sifat siswa di dalam kelas tersebut. Apakah siswa itu kurang aktif, apakah sudah aktif, atau berpikir kritisnya kurang, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita bisa menerapkan manakah strategi atau model pembelajaran yang cocok digunakan di kelas tersebut. Kemudian harus memahami perkembangan kecerdasan siswa. Jangan sampai ketika kita menerapkan strategi pembelajaran, kita tidak bertindak adil kepada siswa, di mana kecerdasan yang di bawah tidak dicampur dengan kecerdasan yang di atas, sehingga nanti yang kecerdasan di bawah tidak ada perkembangan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi harus mengetahui perkembangan kecerdasan siswa agar nanti bisa seimbang pertumbuhan dalam atau perkembangan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mengenal perorangan siswa. Yang keempat yaitu memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Yang kelima yaitu mengembangkan sikap berpikir kritis siswa, terus kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Dan yang keenam yaitu kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar termasuk ruang kelas itu menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi nanti siswa bisa terfokus pada pembelajaran, tidak berfokus kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan umpan balik. Seperti ketika siswa mampu memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran, maka di situ kita harus juga memberi umpan balik kepada siswa. Nantinya sehingga siswa itu merasa dihargai seperti itu. Terus kemudian mungkin ada sesi tanya jawab dan siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Itu bisa diberikan umpan balik dengan tambahan nilai seperti itu. Jadi strategi pembelajaran itu sangat membantu atau sebagai alternatif guru dalam mengembangkan pembelajaran, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif, efisien, dan tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun tingkah laku yang secara sadar maupun tidak sadar saya lakukan ketika pengambilan video ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.